berita-berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya Anissa Sabrina Anasti dan rekan saya Rea Renata. Berita pertama kita hari ini adalah mengenai pandangan novel sejarah Bumi Manusia di kalangan para remaja. Bumi Manusia adalah salah satu karya besar dalam ranah sastra Indonesia, diciptakan oleh Pramoedya Anantatur. Buku ini menceritakan tentang seorang tokoh pribumi bernama Mingke yang bersekolah di HBS. Mingke adalah orang yang pandai dalam menulis. Tulisannya berhasil membuat orang kagum dan dimuat di berbagai surat kabar Belanda pada saat itu. Sebagai pribumi, Mingke kurang disukai oleh siswa-siswi Eropa lainnya. Namun, dia berani melawan ketidakadilan pada bangsanya. Dia juga berani memberontak terhadap kebudayaan Jawa. Selain itu, buku ini juga menceritakan tentang seorang nyai bernama Nyai Ontosoroh yang dianggap sebagai perempuan tidak bermoral karena statusnya sebagai wanita simpanan. Statusnya sebagai seorang nyai membuatnya sangat menderita karena ia tidak memiliki hak asasi manusia yang sepantasnya. Tapi menariknya, Nyai Ontosoroh sadar akan keadaannya sehingga dia berusaha keras dengan terus belajar agar dapat diakui sebagai seorang manusia. Nyai Ontosoroh berpendapat untuk melawan penghinaan, kebodohan, kemiskinan, dan sebagainya hanyalah dengan belajar. Salah satu bentuk penghargaan dan apresiasi akan karyanya yaitu selain diadakannya berbagai pementasan drama teater, pada tahun 2019 lalu, Bumi Manusia telah dialihwanakan ke dalam bentuk layar lebar yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dengan pemeran tokoh utama Mingke oleh Iqbal Ramadan dan Mawar Eva Diyong sebagai Annelies. Tidak dapat dipungkiri, walaupun novel ini sudah ada sejak dahulu, namun sampai saat ini novel Bumi Manusia masih banyak digemari oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk para remaja. Apalagi novel ini mengandung kisah cinta romantis antara Mingke dan Annelies. Saat ini sudah ada rekan reporter kami yang berada di SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan dengan sejumlah murid yang sedang membahas novel Bumi Manusia. Sebelumnya kami akan melakukan panggilan dengannya. Halo Kaila, bagaimana keadaan di lokasi saat ini? Halo Nisa, saat ini keadaan di lokasi terlihat baik dan saya juga sedang bersama anak-anak SMA Negeri 2 Tangerang Selatan yang sedang kerja kelompok bersama. Sekarang kita akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada mereka bagaimana tanggapan mereka tentang novel sejarah Bumi Manusia. Permisi, maaf mengganggu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ke kalian, boleh? Boleh. Saya ingin bertanya, sebelumnya kalian tahu nggak detail novel sejarah Bumi Manusia? Tahu. Nah, bagus. Berikutnya, kita akan bahas berurutan ke masing-masing narasumber. Narasumber pertama, saya mau nanya, urutan struktur cerita novelnya kayak gimana sih? Biar penonton yang belum baca nih tertarik untuk baca novelnya. Oke, jadi Bumi Manusia ini diawali dari seorang tokoh bernama Mingke yang diajak temannya Robert Surhoff untuk berkunjung ke rumah Melema di Wonokromo. Nah, teman Robert Surhoff yaitu Robert Melema tidak menyukai kedatangan Mingke dan tidak menyambut kedatangan Mingke dengan baik. Sedangkan adiknya Robert Melema yaitu Annelies Melema dan ibunya Nyai Ontosoroh menerima kedatangan Mingke dengan baik. Nah, kenapa Robert Melema ini nggak suka nih sama Mingke? Nah, karena Robert Melema menganggap Mingke itu seorang pribumi, jadi tidak cocok berteman dengan mereka. Waduh, miris banget ya kayaknya pribumi saat itu ya. Iya benar, karena pada saat itu Belanda masih menjadi penguasa dan tingkat diskriminasi di Indonesia masih sangat tinggi. Nah, itu baru orientasinya. Nah, kalau sekarang kita berlanjut ke tahap komplikasinya, yaitu awal permulaan masalahnya. Awal permulaan masalahnya berawal dari ketika Mingke yang pertama kali bertemu dengan Annelies langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Annelies. Nah, Robert Melema yang semakin tidak suka dengan Mingke karena Mingke seorang pribumi tadi. Nah, tapi Mingke dengan Annelies semakin dekat. Nah, semenjak saat itu permasalahan mereka berdua semakin kompleks. Wah, konflik-konflik seperti apa sih yang terjadi? Ada banyak deh pokoknya, aku jelasin klimaksnya aja ya. Klimaksnya ini ketika Mingke, Nyai Ontosoroh, dan Annelies Melema dituduh sebagai dalang pembunuhan Herman Melema, yaitu ayah Annelies dan Robert sendiri. Dan ketiganya menemukan Herman Melema terbunuh di rumah Acong
Jadi tuh serta Robert Mellema juga menghilang. Jadi tuduhan tersebut tuh terjadi kepada mereka karena mereka tuh yang pertama kali saksi menemukan Herman Mellema tuh terbunuh. Mengerikan banget ya. Setelah kejadian itu apa yang terjadi? Nah, permasalahan selesai dengan Minke yang melakukan debat tulisan hingga dibuat pengadilan dan Acong terbukti bersalah dan Minke, Nyai Ontosoro dan Annelies Mellema terbebas dari tuduhan dan Minke dan Annelies pun memutuskan untuk menikah. Wah, akhirnya apa itu benar akhir novel sejarah bumi manusia? Sayangnya enggak, akhir dari novel sejarah ini tragis karena Minke dan Annelies tetap berpisah. Ya, sad ending ya, tapi kelihatannya seru banget. Selanjutnya saya ingin menanyakan kepada narasumber kedua, pelajaran apa yang bisa diambil dari novel sejarah ini? Pelajaran yang dapat diambil dari novel sejarah ini yaitu nilai moralnya. Salah satunya adalah tolong menolong. Lalu ada nilai sosial yaitu adanya kesenjangan antara ras pribumi dan ras Belanda. Serta adanya nilai agama yaitu yaitu bersabar serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang terakhir adanya nilai budaya, yaitu adanya nilai kebudayaan zaman dulu antara Belanda dan pribumi. Banyak banget ya yang bisa kita pelajari dari novel sejarah ini. Berikutnya mari kita tanya kepada narasumber ketiga, ciri kebahasan yang dipakai di dalam novel ini kayak gimana sih? Ciri kebahasan yang dipakai di novel Sejarah Bumi Manusia ini ada banyak sekali. Novel Sejarah Bumi Manusia menggunakan sudut pandang orang pertama. Lalu ciri kebahasannya itu yang pertama ada verba material. Verba material ini merupakan suatu kata kerja yang menggunakan aktivitas fisik. Lalu yang kedua tuh ada verba mental yang merupakan suatu kata kerja yang menerangkan aktivitas fisik dan reaksi terhadap suatu kejadian. Lalu selanjutnya ada adjektiva yang merupakan kata sifat. Berikutnya ada kata kerja temporal atau konjungsi temporal. Ini merupakan kata hubung yang menggunakan keterangan waktu. Lalu selanjutnya ada kata kerja lampau. Contohnya seperti pada saat itu, sejak itu, waktu itu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Wah, keren banget, lengkap banget loh novel sejarah ini. Saya mau nanya satu pertanyaan lagi tentang kesan kalian kepada novel sejarah ini gimana tuh? Bagus. Wajib baca. Asli keren banget. Gak bakal nyesel deh, serius. Oh, bagus-bagus. Jadi itulah tanggapan dari anak-anak SMA Negeri 2 Tangerang Selatan mengenai novel Sejarah Bumi Manusia. Saya Kala Kenza Brenda Devita, izin pamit undur diri. Saya kembalikan kepada rekan saya Rea dan Nisa. Informasi tadi menutup jumpa kita pada hari ini. Terima kasih telah mendengar berita terkini hari ini. Saya Anissa Sabrina dan Rea Renata pamit undur diri. Sampai jumpa. Tiga. Narasumber pertama, saya mau tanya, urutan bebek. Ya Allah, ini kenapa pula? Berikutnya, mari kita tanya ke narasumber ketiga. Ciri kebahasan apa sih yang dipakai novel ini? Wah, keren ya, lengkap banget loh novel sejarah ini. Saya mau nanya satu lagi pertanyaan. Tentang kesan kalian kepada novel sejarah ini gimana sih? Bagus. Ah, gitu doang?